Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai filsafat ilmu. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan konsep filsafat ilmu yang mencakup pengertian, ruang lingkup, tujuan, serta manfaat filsafat ilmu. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pohon filsafat, meliputi struktur pohon filsafat dan cabang-cabang utama filsafat. Ketiga, saya akan membahas konsep dasar dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, beserta contoh penerapannya dalam kehidupan akademik maupun ilmu pengetahuan. Pembahasan ini penting karena filsafat ilmu membantu manusia memahami bagaimana ilmu terbentuk dan bagaimana ilmu digunakan secara benar, logis, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempelajari dan membahas secara mendalam tentang hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya fokus pada isi ilmu tertentu, tetapi lebih menyoroti dasar-dasar ilmu itu sendiri, seperti bagaimana ilmu diperoleh, bagaimana metode ilmiah bekerja, dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar. Menurut filsafat ilmu adalah kajian filsafat yang membahas konsep-konsep dasar, metode, serta prinsip-prinsip yang mendasari ilmu pengetahuan. Dalam sejarah pemikiran filsafat, Aristoteles menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan bertujuan memahami sebab akibat. Artinya, ilmu tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu dapat terjadi. Tokoh lainnya yaitu membagikan metode berpikir induktif. Menurutnya, ilmu harus dimulai dari fakta-fakta hasil pengamatan, lalu disusun menjadi kesimpulan umum. Pemikiran ini menjadi dasar metode ilmiah modern yang berbasis penelitian. Selain itu, René Descartes menekankan pentingnya rasionalitas dalam ilmu. Descartes menyatakan bahwa ilmu harus dibangun melalui akal yang logis dan melalui keraguan metodis. Artinya, seseorang harus mempertanyakan segala hal sampai ditemukan kebenaran yang benar-benar pasti. Dari pemikiran para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu adalah usaha untuk memahami ilmu secara mendalam, agar ilmu tidak hanya menjadi gumpalan fakta, tetapi menjadi sistem pengetahuan yang rasional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kegiatan penelitian di kampus, mahasiswa tidak boleh mengambil kesimpulan berdasarkan perkiraan. Mahasiswa harus memahami konsep ilmiah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menyusun hasil secara sistematis. Proses tersebut menunjukkan bahwa ilmu harus dibangun dengan cara yang benar, bukan sekedar opini belaka. Ruang lingkup filsafat ilmu meliputi berbagai pembahasan mendasar mengenai ilmu pengetahuan. Secara umum, ruang lingkup filsafat ilmu mencakupi yang pertama, pembahasan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembahasan tentang metode ilmiah. Yang ketiga, pembahasan tentang kebenaran dan validitas ilmu. Keempat, pembahasan tentang struktur teori ilmiah. Dan yang kelima, pembahasan tentang hubungan ilmu dengan nilai dan kehidupan manusia. Dalam sumber Indonesia seperti Kumparan, ruang lingkup filsafat ilmu sering dikaitkan dengan 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selain itu, tokoh Auguste Comte, pelopor positivisme, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta empiris.
Ia menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui 3 tahap pemikiran, yaitu tahap teologis, metafisis, dan positif. Pada tahap positif, manusia mulai menjelaskan fenomena dunia melalui ilmu pengetahuan dan penelitian, bukan melalui mitos atau kepercayaan semata. Fenomena sosial seperti kemiskinan atau pengangguran dapat dipahami secara ilmiah melalui ilmu ekonomi dan sosiologi, misalnya dengan data statistik, survei, serta penelitian lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu berkembang melalui metode yang terstruktur. Tujuan filsafat ilmu adalah memberikan arah agar ilmu pengetahuan berkembang secara benar, logis, dan bertanggung jawab. Tujuan filsafat ilmu antara lain: yang pertama, menjelaskan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kedua, mengkaji cara kerja metode ilmiah. Ketiga, menguji dan menilai kebenaran ilmiah. Yang keempat, menentukan batas kemampuan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, mengarahkan ilmu agar digunakan untuk kepentingan manusia secara positif. Filsafat ilmu juga memiliki manfaat penting, terutama bagi dunia pendidikan dan penelitian, yaitu membentuk pola pikir kritis, melatih kemampuan berpikir logis, membantu memahami proses penelitian ilmiah, membangun sikap ilmiah dalam menilai fakta, dan membantu ilmu agar tidak disalahgunakan. Tokoh filsafat ilmu yang penting dalam pembahasan kebenaran ilmiah adalah Karl Popper. Ia menyatakan bahwa suatu teori ilmiah harus bersifat falsifiable. Artinya, teori itu harus bisa diuji dan mungkin dibuktikan salah. Jika suatu teori tidak bisa diuji, maka teori tersebut tidak dapat dianggap ilmiah. Tokoh lainnya yaitu Thomas Kuhn, yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui perubahan paradigma. Ia menjelaskan bahwa ilmu berkembang dalam fase ilmu normal, lalu muncul krisis, kemudian terjadi revolusi ilmiah yang mengaitkan paradigma lama dengan paradigma baru. Contohnya, dalam perkembangan ilmu kedokteran, banyak teori lama yang kemudian diganti oleh teori baru karena adanya penelitian dan penemuan yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu bersifat dinamis, berkembang, dan tidak berhenti pada satu kebenaran saja. Pohon filsafat adalah gambaran bahwa filsafat merupakan dasar dari seluruh ilmu pengetahuan. Pohon filsafat menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari pemikiran filosofis yang mendasar. Struktur pohon filsafat biasanya digambarkan sebagai berikut. Akar melambangkan pertanyaan mendasar manusia tentang kehidupan, realitas, dan kebenaran. Batang melambangkan filsafat sebagai dasar utama ilmu pengetahuan. Cabang melambangkan cabang-cabang filsafat, dan daun melambangkan ilmu-ilmu modern yang berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan. Pohon filsafat menggambarkan bahwa pada awalnya semua ilmu berasal dari filsafat. Seiring perkembangan zaman, ilmu berkembang menjadi bidang-bidang yang lebih khusus. Cabang-cabang utama filsafat meliputi yang pertama, metafisika, yaitu kajian tentang hakikat, realitas, dan kebenaran. Kedua, epistemologi, yaitu kajian tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Ketiga, logika, yaitu kajian tentang cara berpikir yang benar. Keempat, etika, yaitu kajian tentang moral dan nilai baik buruk. Yang kelima, estetika, yaitu kajian tentang keindahan dan seni. Menjelaskan bahwa cabang-cabang ini merupakan bagian fundamental dalam filsafat dan menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena kehidupan. Cabang filsafat saling berkaitan dan saling melengkapi. Satu masalah dalam kehidupan manusia dapat ditinjau dari berbagai cabang filsafat. Sebagai contoh, ketika manusia membahas tentang pengetahuan, maka epistemologi berperan. Namun, epistemologi juga membutuhkan logika agar cara berpikirnya benar.
Kemudian, pengetahuan juga harus dinilai manfaatnya melalui aksiologi atau etika. Dengan demikian, cabang filsafat tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu kesatuan dalam memahami realitas dan kehidupan manusia. Konsep dasar filsafat ilmu terdiri dari 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga konsep ini menjadi landasan dalam memahami ilmu pengetahuan. Ontologi adalah pembahasan tentang hakikat realitas atau apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari oleh ilmu, apa yang dianggap nyata, dan apa batas realitas yang dapat diteliti. Ontologi sangat penting karena menentukan fokus kajian suatu ilmu. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda, sehingga ontologi membantu membedakan satu ilmu dengan ilmu lainnya. Contohnya, ilmu biologi mengkaji makhluk hidup, ilmu fisika mengkaji gejala alam, ilmu ekonomi mengkaji aktivitas produksi dan konsumsi, ilmu hukum mengkaji norma dan aturan sosial. Dengan demikian, ontologi membantu menentukan apa yang menjadi objek penelitian. Epistemologi adalah kajian tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana suatu pengetahuan dapat dianggap benar. Epistemologi membahas pertanyaan, dari mana sumber pengetahuan berasal, bagaimana metode memperoleh ilmu, dan bagaimana kebenaran dapat diuji. Dalam epistemologi, terdapat 2 pendekatan besar, yaitu pendekatan empiris yang menekankan pengalaman dan observasi. Kedua, pendekatan rasional yang menekankan akal dan logika. Francis Bacon lebih dekat pada pendekatan empiris, sedangkan Descartes lebih dekat pada pendekatan rasional. Contohnya, dalam penelitian sosial, pengetahuan diperoleh melalui wawancara, survei, observasi lapangan, serta analisis data. Proses ini menunjukkan bahwa ilmu harus memiliki metode yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi adalah kajian tentang nilai, kegunaan, dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi mempertanyakan untuk apa ilmu digunakan, apa manfaat ilmu bagi manusia, dan apakah ilmu harus dibatasi oleh etika. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya mengejar kebenaran, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Contohnya, dalam bidang pendidikan, ilmu digunakan untuk mencerdaskan manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam bidang kesehatan, ilmu digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Namun, aksiologi mengingatkan bahwa ilmu harus digunakan dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, aksiologi menempatkan ilmu sebagai sarana untuk mencapai nilai kemanusiaan, bukan hanya kemajuan teknologi semata. Nah, teman-teman, dengan memahami filsafat ilmu, kita tidak hanya menjadi orang yang berpengetahuan, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu berpikir kritis, logis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu pengetahuan.